Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang Bapak-bapak, Ibu guru tangguh, calon guru penggerak angkatan 11 ya. Eh, kita akan mengadakan belajar bareng lah ya, belajar bareng di sini, berbagi pengalaman yang pernah kita hadapi, kita lakukan sebelumnya. Jadi pada acara kali ini yaitu berbagi praktik baik ya, berbagi praktik baik seleksi calon guru penggerak, yaitu pada tahap simulasi mengajar dan wawancara. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kita kedatangan 3 narasumber. Saya perkenalkan dulu ya teman-teman CGP Angkatan 11. Amin, semoga nanti bisa sampai ke tahap selanjutnya seperti itu. Nah, jadi di sini ada Bapak Yoyon Sugiono SPDGR sebagai keynote speaker. Jadi beliau juga adalah co-kapten di Kabupaten Sampang seperti itu. Dan koordinator seluruh angkatan guru penggerak Kabupaten Sampang. Kemudian ada narasumber pertama yaitu Ibu Imamatul Jamaliyah SPD MPD. Beliau adalah pengajar praktek angkatan 10. Dan yang kedua ada Bu Yuyun Rusdiana SPD. Beliau juga adalah pengajar praktek angkatan 10 dan alumni guru penggerak angkatan 6 juga Bu Yuyun ya. Ya. Dan sekarang menjadi PP angkatan 10 gitu, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu narsum kita ada Ibu Sri Yuliarsi SPD, beliau juga alumni GP guru penggerak angkatan 10. Saya sendiri Fatimatul Munawarah selaku moderator juga alumni guru penggerak angkatan 10 angkatan 6 angkatan 6. Jadi itu adalah perkenalan dari kami. Nah, untuk kegiatan kali ini masing-masing narasumber nanti akan mempresentasikan. Untuk Bu Imamatul sebagai akan memaparkan tentang simulasi mengajar. Untuk Bu Yuyun wawancaranya, dan Ibu Sri nanti akan menganalisis praktik video simulasi mengajar nanti ya. Nah, masing-masing dari narasumber nanti punya waktu 20 menit untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan, apa yang akan dibagikan kepada kita semua. Khususnya untuk ibu-ibu, bapak-bapak tangguh calon guru penggerak angkatan 11. Diingatkan Botin. Ya, gimana Ibu? Diingatkan ada yang bocor Bu Hotin. Oh ya. Mohon maaf Ibu Nia ya. Ibu Nia adalah Suaranya Bu Hotin. Bu Hotin suaranya. Suaranya Bu Hotin. Ya. Bu Hotin suaranya. Iya. Oh, malah saya yang kepencet berarti. maaf Ibu. Ya, jadi Masih bocor Bu Nia ya, suaranya Bu Nia bocor. Kalau bocor nggak kedengaran. Ya. Ibu Nia mungkin di unmute dulu. Bu Nia ini. Bu Nia bocor. Ibu Nia adalah bocor. Ibu Nia adalah ya. Iya. Ya. Bocor Bu. Di off dulu mic-nya. Mungkin ya, terima kasih Ibu Nia. Jadi masing-masing narasumber nanti punya waktu 20 menit ya teman-teman untuk menjelaskan, memaparkan, membagikan apa yang sudah yang dialami lah ya, berbagi yang dilakukan selama waktu kita seleksi dulu gitu. Nah,
Kemudian setelah itu akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Nah, jadi di situ silahkan nanti sampaikan apa yang ingin unek-unek yang mungkin bikin dagdikduk gitu menghadapi simulasi dan wawancara nanti. Nah, oke. Selanjutnya kita mulai kepada Bapak Master kita, co-kapten kita, Bapak Yoyon. Silahkan sebagai keynote speaker kita hari ini untuk menyampaikan pesan dan amanahnya kepada teman-teman tangguh kita CGP Angkatan 11 Kabupaten Sampang. Silahkan Pak Yoyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Jelas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Mufar sebelum dilanjut? Ya, silakan Bu Mufar. Ya, Bu Mufar ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak ada, cuma kepencet aja, Pak. Siap. Alhamdulillah pada hari ini di jam 15.18 di unmute Ibu Mufar. Bapak Ibu sudah tergabung di dalam webinar yang sangat hebat ini, dan tentunya pesertanya juga hebat. Suara nggak ada ya? Pak Yoyon sepertinya Suaranya Pak Yoyon ya. Hilang, suara saya hilang. Pak Yoyon suaranya. Oke, sebentar. Suara saya hilang. Sudah nyambung kembali? Oke. Sudah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Suaranya sudah kembali ke normal. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 yang tentunya mungkin di sini tidak hanya CGP angkatan 11, mungkin juga CGP yang belum lolos ada di sini, atau mungkin guru penggerak yang sudah lolos, artinya yang sudah membuang C-nya. Selamat datang di webinar kali ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ke depan 2 jam ke depan itu berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Saya laporkan karena sebagai koordinator guru penggerak dan juga sebagai ketua pelaksana, tentunya di sini yang mendaftar di PMM itu ada sekitar 105 tadi, namun yang tergabung ke dalam webinar di sini hanya 38. Mudah-mudahan nanti rekamannya juga bisa dilihat, sehingga nanti Bapak Ibu yang mungkin mendaftar, karena memang jadwal sebenarnya di tanggal 16, namun karena melihat situasi dan kondisi Bapak Ibu CGP Angkatan 11 yang sudah banyak mendapatkan jadwal, maka kami majukan di hari ini. Jadi seperti itu. Kenapa di PMM tanggal 16 lalu kemudian kok maju seperti itu. Jadi alasannya adalah untuk agar Bapak Ibu CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 itu banyak yang mendapatkan manfaat dari webinar ini. Nah, Bapak Ibu di sini sudah sangat luar biasa masuk di tahap yang pertama, yaitu tahap penilaian IC. Sangat luar biasa Bapak Ibu, karena seleksi calon guru penggerak itu sangat ketat sekali. Nah, dari nanti biasanya dari tahap 1 ke tahap 2. Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Mati lagi ya? Suaranya hilang lagi Pak Yon. Oke, mikrofonnya mati sebentar. Sinyalnya mungkin ya Pak Kapten, suaranya nggak kedengeran. Sudah kedengaran? Sudah. Oke. Tidak, mikrofon tambahan saya ternyata lupa saya cas, mati. Oke. Kita pakai ini aja. Oke.
Jadi kembali lagi kepada yang apa yang saya sampaikan, bahwa seleksi guru penggerak itu sangat ketat sekali. Dari tahap 1 ke tahap 2 nanti Bapak Ibu untuk mendapatkan seleksi lolos di tahap 2 itu biasanya 50%. Itu dari data yang ada dari angkatan 1 sampai angkatan sekarang angkatan 9 ya. Angkatan 10 ya. Jadi rata-rata 50% dari tahap sebelumnya. Jadi misalnya kalau tahap 1 itu yang lolos 50, maka nanti di tahap kedua itu rata-rata 50% dari sebelumnya. Itu sudah diprediksi ya, kurang lebih seperti itu. Namun tentunya Bapak Ibu di sini jangan putus asa dan putus semangat ya. Jadi adanya webinar ini tentunya akan lebih memberikan penguatan kepada Bapak Ibu bagaimana nanti teknis, lalu kemudian mental Bapak Ibu lebih kuat. Jadi intinya nanti Bapak Ibu di sini mental yang pertama kali yang harus diubah. Jadi mentalnya harus mental growth mindset ya. Jadi mindsetnya harus berubah menjadi yang awalnya fix mindset, harus berubah menjadi growth mindset. Artinya nanti ketika Bapak Ibu gagal di tahap yang ini, maka nanti kalau sudah berubah growth mindset, maka tahap berikutnya akan mendaftar kembali. Jadi tidak ada usaha yang mungkin tidak mengkhianati hasil, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga bisa berada di hadapan Bapak Ibu ini tentunya juga berawal dari proses. Ya, jadi tidak langsung kemudian otomatis atau kemudian ujuk-ujuk berada di depan Bapak Ibu. Tentunya melalui proses yang sangat panjang, namun yang tahu ya saya sendiri, seperti itu. Ya, yang mengalami. Nah, nanti akan menjadi sebuah pengalaman Bapak Ibu sendiri. Jadi dari saya, agar tidak panjang-panjang karena ini sudah 15.24, mohon ikuti dengan baik. Nanti ada analisa video sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa memberi ada pandangan terkait dengan seperti apa sih video-video atau artinya pembelajaran di dalam seleksi calon guru penggerak. Nanti kalau kurang nanti akan saya tambahkan. Saya punya video luar biasa, hanya ada satu kekurangannya, cuman luar biasa, gitu ya. Jadi nanti selain dari apa yang disampaikan oleh Bu Sri Yuliarsi, maka nanti akan saya kirim juga link video di chat group. Ya, bukan chat group ya, tapi di chat Gmail ya maksudnya. Baik, dengan ucapan bismillah, kegiatan webinar hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yoyon sudah membuka, menyemangati kita untuk tetap maju gitu Pak ya. Jadi tidak patah semangat. Jatuh bangkit lagi gitu. Intinya seperti itu teman-teman. Ya, semoga apa yang disampaikan Pak Yoyon tadi bisa menggugah kita untuk tetap semangat ya. Tetap maju pantang mundur seperti itu. Karena memang seleksi tahap 2 ini memang lebih ketat seperti apa yang disampaikan Pak Kapten tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Yang pertama yaitu tentang simulasi mengajar yang akan dipaparkan oleh Ibu Imamatul Jamaliyah. Silahkan Ibu, waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah jelas, Bapak Ibu? Jelas. Ibu sudah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Yoyon Sugiono SPDGR selaku Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Sampang sekaligus juga Ketua Kegiatan Coaching Klinik Simulasi Tahap 2 Angkatan 11 Kabupaten Sampang. Yang terhormat Ibu Hotimatul Munawwaroh SSI selaku moderator kegiatan coaching klinik tahap 2 simulasi tahap 2 seleksi guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sampang. Yang kami hormati pula Ibu Yuyun Rusdiana SPD selaku narasumber. Nantinya di sini adalah materi wawancara klinik coaching klinik Angkatan 11 Kabupaten Sampang. Yang kami hormati Ibu Sri Yuli Yuliarsi SPD selaku narasumber simulasi mengajar kegiatan coaching klinik tahap 2 simulasi tahap 2 guru penggerak Kabupaten Sampang. Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, semua jajaran baik dari Kabupaten Sampang, antar Kabupaten Sampang, baik yang non JGP atau yang GP yang kami banggakan serta kami hormati. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan tentunya, karena di sini tidak mudah untuk masuk tahap 2 atau masuk pada simulasi dan juga wawancara. Yang sudah sangat di situ adalah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan IC dan juga portofolio yang sudah diyakinkan atau meyakinkan kepada asesor, tentunya sudah masuk pada tahap 2 ini. Dan sangat luar biasa. Saya kasih apresiasi semuanya untuk guru penggerak yang masuk pada tahap 2 angkatan 11. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kami di sini adalah memberikan sebuah pengalaman ya, atau berbagi praktik baik selama saya atau pernah masuk pada guru penggerak angkatan 6. Kami scan dulu ya Bapak Ibu. Apa sudah jelas? Sudah jelas, Wima. Oke. Bilang lagi Wima. Baik, sebelum masuk pada tips dan tips bagaimana untuk lulus di seleksi simulasi mengajar di sini, perkenalkan dulu. Nama saya adalah Imamatul Jamalia SPD FPD SMK S1 Sampang. Saya kebetulan mengajar bahasa Inggris. Saya alumni atau GP Angkatan 6 Kabupaten Sampang dan sekarang sudah proses istilahnya masuk ke PP, tinggal penugasan saja. Bapak Ibu yang kami banggakan, apa sih dan bagaimana sih tips dan juga trik supaya kita lulus dalam simulasi mengajar nantinya pada tahap yang kedua ini? Pengalaman saya pribadi tentunya di situ adalah satu, buatlah RPP sesuai format. Seperti apa format yang sudah ditentukan oleh CCKP dan sudah checklist yang sudah ada di CCKP. Nah, di sini tidak melampaui atau tidak melanggar dari kaidah atau RDP yang sudah ditentukan. Yang kedua, upload sesuai rentang waktu yang disediakan. Tentunya di sini jelas ketika kita mengupload sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan atau sudah disediakan oleh CCKP. Nah, di sini secara otomatis Bapak Ibu sudah memenuhi syarat yang sudah diberikan, yang sudah kita lakukan seperti itu. Beda lagi ketika kita terlambat, mungkin tentunya di sini merupakan gagal dalam membuat RTP atau mengupload RTP. Yang ketiga, simulasi mengajar jangan melebihi durasi 10 menit atau perbanyak latihan. Tentunya Bapak Ibu di sini ketika kita simulasi mengajar, di situ adalah memang diberikan waktu, ditentukan waktu di situ adalah 10 menit dalam pelaksanaan simulasi mengajar. Dimana kalau di sini melebihi dari 10 menit, biasanya asesor akan memberhentikan Bapak Ibu ketika di situ melebihi durasi yang sudah ditentukan.
Dan kadang-kala di situ ada kode dari asesor. Kalau misalnya berapa menit gitu, 1 menit atau 10 detik atau 20 detik, itu dikasih kode dari asesor, dari dua asesor yang di depan kita semua gitu Bapak Ibu. Terus bagaimana kita di situ adalah tentunya perbanyak latihan. Kenapa perbanyak latihan? Di sini tidak menutup kemungkinan karena kita memang semua guru pendidik ya, istilahnya dalam artian kita sudah biasa mengajar di depan peserta didik kita. Tetapi kadang-kala di situ adalah grogi, manakala di situ 10 menit yang kita sediakan atau yang kita memang harus persiapkan 10 menit. Bagaimana kita nantinya 10 menit itu adalah dari awal, yaitu dari pembuka, inti dan juga penutup. Nah, seperti apa mempengaruhi besar mental Bapak Ibu dan juga kesiapan dalam melaksanakan simulasi mengajar. Berikutnya, hal-hal non-teknis perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya, oleh Bapak guru CGP angkatan 11 ini. Seperti apa hal-hal teknis yang perlu kita perhatikan juga? Di sini contohnya adalah kalian Bapak Ibu adalah menunjukkan KTP atau meminta calon penggerak, biasanya asesor itu bocor ya, ada yang bocor ya, menyiapkan KTP yang mungkin ada di dompet, di ginjal, kita persiapkan teknis ini seperti KTP. Terus apa tempat di mana kita melakukan simulasi mengajar. Buatlah tempat di sini benar-benar steril dari kegiatan yang lain. Suara yang berisik, lampu, ada yang bocor ya kiranya ya. Oke, ya baik. Mungkin ini lihat semua yang bocor. Oke, baik. Tempat di mana kita akan melakukan simulasi mengajar harus steril Bapak Ibu ya, dari kegiatan yang lain seperti suara yang berisik, lampu redup dan lain-lain. Pilihlah tempat Suaranya Bu Ima, tolong dinyalakan kembali. Suaranya Bu Ima, mikrofon. Oh ya. Baik. Saya lanjut ya. Di sini adalah hal-hal non-teknis perlu diperhatikan juga. Seperti apa? Ketika di situ adalah tempat yang kondusif. Carilah tempat yang benar-benar aman dalam artian ketika di rumah kondisikan anak-anak tidak berada di area simulasi mengajar. Jadi benar-benar di situ adalah pencahayaan lampu dan juga tidak redup. Dan juga Bapak Ibu menyiapkan KTP, biasanya asesor akan meminta sebelum simulasi mengajar itu untuk identitas diri. Baiklah, Bapak Ibu, di sini ada umum dan khusus. Seperti apa petunjuk umum? Di situ adalah kondisi ruangan dan pencahayaan kondusif. Tadi di situ adalah tidak redup dan juga pencahayaan benar-benar jelas ya, gambar nampak kepada asesor. Jadi di situ simulasi mengajar gambar jelas di depan kamera. Terus di situ adalah tidak redup dan tidak gelap seperti itu. Latihan terlebih dahulu menggunakan Google Bapak Ibu ya. Di sini tidak sedikit ya teman-teman kita mungkin biasanya pakai Zoom meeting ya, jadi jarang sekali menggunakan Meet. Nah di sini terlebih dahulu latihan Bapak Ibu sebelum
masuk kepada simulasi mengajar. Seperti apa menggunakan Google Meet itu. Supaya nantinya kita benar-benar siap dalam melaksanakan simulasi mengajar. Berikutnya persiapkan perangkat elektronik yang digunakan. Nah, di sini tentunya ada laptop, komputer, wifi yang benar-benar mencukupi, baterai juga cukup. Terus seperti itu ada internet listrik dan sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi di sini adalah persiapan benar-benar untuk simulasi mengajar. Berikutnya jika mengalami kondisi kendala hubungi dan dari tim pemantau. Jadi Bapak Ibu tidak usah panik ketika memang mengalami kendala, karena di sini juga tidak menutup kemungkinan entah diputus tengah jalan ketika simulasi mengajar, pelaksanaan simulasi mengajar, ataupun listrik padam. Suaranya hilang Ibu Ima. Suaranya Bu Ima, cek mikrofon kembali. Halo, tapi saya dengar suaranya Pak Yoyon ya. Halo, Sudah jelas ya. Jelas. Lanjut. Oke, baik ya. Lanjut di sini masuk kepada umum tadi ya. Tadi sudah ini ya berarti ya perangkat alat pendukung pendukung video seperti headset yang Bapak Ibu buat nyaman dan juga perlu dalam simulasi mengajar. Jika terputus di tengah pelaksanaan seleksi, coba akses tautan Google Meet yang sama. Jadi tadi kalau misalnya di tengah simulasi mengajar Bapak Ibu terputus, tiba-tiba putus tak padam, internet yang bagaimana di situ, segera di situ memberikan info kepada pemantau. Lah di sini jika terputus di tengah pelaksanaan seleksi, Bapak Ibu juga mengakses tautan Google Meet yang sama. Jadi tidak usah panik Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah panik dan juga tidak usah khawatir, langsung saja di situ persiapkan dengan mental dan juga bukan yang sudah ada. Berikutnya siapkan KTP dan tunjukkan pada asesor. Nah, di sini tadi adalah bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan KTP. Karena di sini juga ada pengalaman ketika dimulai simulasi mengajar. Nah, KTP-nya di dompet ketinggalan di mana lah di sini persiapkan. Jadi ada persiapan yang benar-benar matang sebelum memulai simulasi mengajar. Terus berikutnya dilarang memotret proses seleksi dan menyebarluaskan. Bapak Ibu, di sini adalah durasi waktunya. Persiapkan dengan semaksimal mungkin Bapak Ibu. Jangan sampai mepet pelaksanaan simulasi Bapak Ibu siap di depan laptop. Jangan seperti itu. Jadi benar-benar persiapkan untuk waktunya. Bagaimana simulasi durasinya di situ adalah 10 menit. Yang sudah diupload, RPP yang sudah disiapkan dan materi yang sudah Bapak Ibu hebat yang sudah disiapkan adalah simulasi mengajarnya seperti apa, mulai dari pembukaan, terus inti dan juga penutup. Tentunya di sini 10 menit adalah waktu untuk simulasi mengajar. Bagaimana kalau tidak sampai 10 menit ternyata sudah selesai Bu? Bagus. Bagaimana kalau misalnya belum tersampaikan semua, masih di kegiatan inti ternyata sudah selesai Bu, maksudnya sudah waktunya sudah habis. Nah, nanti di situ adalah Bapak Ibu guru disarankan banyaklah latihan untuk simulasi mengajar. Nah, di sini ada tanya jawab 5 menit Bapak Ibu. Apa yang ditanyakan nanti di situ adalah seputar Bapak Ibu yang penyampaian atau simulasi mengajar. Di sini tidak melebihi atau tidak di luar apa yang Bapak Ibu praktekkan di simulasi mengajar. Tentunya di sini terkait dengan misalnya materinya Bapak Ibu. Nah, di sini kontennya Bapak Ibu, kegiatan intinya, apakah dari pembuka dan juga penutup, istilahnya atau intinya tidak melewati atau di luar apa yang Bapak Ibu sampaikan atau simulasikan di pengajar di simulasi mengajar. Berikutnya adalah petunjuk khusus. Seperti apa yang ada di jurnal itu bahwasanya Bapak Ibu dilakukan daring ya tanpa murid, tetapi peserta
bermain peran sebagai seakan-akan ada murid. Lah di sini petunjuk khususnya di situ Bapak Ibu nanti simulasi mengajarnya adalah daring. Tetapi daring di situ adalah seakan-akan di situ bermainnya Bapak Ibu bermain perannya di situ adalah ada seolah-olah ada murid di depan kita. Jadi bukan lagi di situ adalah Maya, tetapi seakan-akan Bapak Ibu memang mengajarnya benar-benar mengajar di depan peserta didik. Seperti apa? Mungkin ada juga pembuka assalamualaikum. Setelah itu juga ada apresiasi juga di situ ada pengecek kehadiran siswa. Terus di situ ada juga bagaimana yang ngantuk, bagaimana Bapak Ibu merespon siswa yang ngantuk. Jadi seolah-olah memang ada siswa yang kendalanya masalahnya memang Bapak Ibu mengajar begitu. Settingnya seperti suatu misal memang ada siswa yang ngantuk, bagaimana respon Bapak Ibu seolah-olah seperti itu. Jadi makanya disarankan di sini banyak latihan. Siapa yang sekiranya nanti menjawab pertanyaan Bapak Ibu ketika di situ pembelajaran atau simulasi mengajar, latihan itu adalah memang sangat perlu Bapak Ibu, sangat dibutuhkan untuk nantinya Bapak Ibu lebih siap lagi untuk masuk pada simulasi. Berikutnya di sini setting metode simulasi yaitu pembelajaran tatap muka. Memang di sini bukan daring, dalam artian seolah-olah memang di depan kita ada sebanyak 32 atau 20 peserta didik, yaitu dari awal dari mulai memberikan salam sampai responnya siswa sampai juga mengecek kehadiran, menanyakan kesehatan juga keadaannya peserta didik, atau mungkin ada SPK-nya, terus masuk pada inti tujuan pembelajaran, terus juga disampaikan materi apa, ada bentuk diskusi atau di situ ada presentasi antar kelompok, itu juga settingnya seperti memang atau seolah-olah memang ada siswa kita di depannya. Berikutnya adalah atur tata letak komputer. Bagaimana di sini? Bagaimana nanti Bapak Ibu gambar jelas di asesor ya. Jadi biasanya ketika kita memang letak komputer kita atau di depan asesor itu kurang pas ya. Biasanya asesor itu karena sebelumnya itu kan dipersiapkan untuk segala sesuatunya. Silakan Bapak Ibu mungkin gini seperti Bima misalnya, Bima mungkin agak geser ya, agak ke barat, kurang pas mungkin di depan kamera itu dari asesor. Jadi biasanya dikasih arahan oleh asesor. Kalau misal di situ letak komputernya kurang pas di depan asesor, itu biasanya beliau berdua itu menyampaikan kepada kandidat atau kepada peserta. Mungkin agak geser sebelah barat, atau ini akuran ke depan di maaf. Jadi di situ nanti 10 menit itu pas dimulai itu hitungan 10 menit itu pas dimulai simulasi mengajar ya. Berikutnya Bapak Ibu berpakaian dan profesional seperti pada saat mengajar di hadapan para murid. Nah tentunya di sini Bapak Ibu memahami kita adalah seorang pendidik ya. Tentunya di situ bagaimana penampilan kita juga sopan begitu ya, sama seperti di depan peserta didik kita. Jadi bukan kaos plong yang kita pakai, bahkan kita juga lengkap pakai sepatu Bapak Ibu ya, pakai sepatu di situ. Karena gambar di situ kalau gambar di situ sampai 85% ya untuk gambar kita di depan asesor itu simulasi mengajar. Baik, 10 menit ini simulasi berfokus pada pembelajaran dan pembukaan dan inti. Tentunya di sini 10 menit adalah di luar tanya jawab. 10 menit ini mulai dari awal terus inti dan juga akhir atau penentu. Berikutnya adalah persiapan perangkat yang sebelum jadwal simulasi mengajar. Nah, sebelum Bapak Ibu memulai simulasi mengajar, apa saja perangkat yang harus Bapak Ibu persiapkan? Boleh di situ dari bahan atau mungkin kertas, ballpoint atau spidol, papan tulis dan sebagainya yang Bapak Ibu nantinya memberikan terbaik kepada asesor kita. Jadi persiapkan sebelumnya. Makanya di situ banyaklah latihan, kira-kira bahan dan juga alat yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk nantinya simulasi mengajar itu apa saja. Mungkin kertas kosong yang besar
misalnya, kita persiapkan kita lebih persiapkan dahulu. Mungkin mungkin daftar hadir siswa misalnya, apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu nantinya disimulasikan, itu yang harus Bapak Ibu persiapkan dengan matang dan benar-benar itu dipersiapkan. Bapak Ibu yang kami banggakan ya, hal penting lain saat simulasi mengajar yang perlu diperhatikan yang berasal dari dalam kita ini Bapak Ibu yang rawan ya. Jangan menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan oleh asesor. Kadangkala sih Bapak Ibu, karena ini pengalaman teman saya, karena pernah melihat kenal ya asesor, jadi langsung sok kenal begitu. Kayaknya kita seperti itu jangan sampai kita menjaga Bapak Ibu. Dua, jangan beradu argumen ketika Bapak Ibu ditanya terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu simulasikan mengajar itu, Bapak Ibu jawab sesuai pertanyaan asesor yang jangan kemana-mana. Pertanyaannya A, bagaimana jawabannya? Jangan sampai ke B jawabannya, cukup A juga begitu. Jadi jangan argumen ketika memang ada pertanyaan jadi sangat saling mengadu istilahnya saya lebih ini dan itu ya. Jadi kita benar-benar menjaga sikap yang sopan dan berakhlak dan beretika ya. Jangan sok kenal dan sok dekat dengan asesor. Jangan lebay dalam menjawab apa adanya Bapak Ibu. Karena di situ adalah apa adanya di situ benar yang bermakna kepada asesor. Kita tidak membuat-buat, kita tidak mengada-ngada begitu. Adanya seperti itu. Jadi di simulasi mengajar Bapak Ibu persiapkan latihan yang banyak, bagaimana di situ bahan yang harus kita persiapkan, juga perangkat yang harus kita persiapkan. Kita benar-benar latihan semaksimal mungkin, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari asesor kita jangan terlalu lebay dalam menjawabnya. Kita benar-benar istilahnya fokus dengan apa yang ditanyakan oleh asesor. Yakinkan asesor bahwa kita layak menjadi guru mentaati panduan-panduan yang telah ditentukan. Lah nantinya di sini Bapak Ibu yakinkan kepada asesor, karena ini memang kita kadang perlu ya, bukan kita kemarin Bapak kalau kemarin itu menyampaikan ya ini memang kelebihan kita jadi memang benar-benar kita tunjukkan bahwasanya kita benar-benar bisa begitu Bapak Ibu. Jadi bukan di situ adalah lemas, terus bagaimana di situ adalah kita mungkin groginya di situ adalah banyak latihan biasa grogi ya biasa Bapak Ibu ya, karena di situ ada penilai gitu. Kita sebenarnya sudah biasa kan mengajar di depan dengan malah enjoy dan nyaman, tetapi karena di sini adalah masuk pada penilaian, istilahnya termasuk dipantau dan juga diawasi begitu Bapak Ibu. Bahkan di situ ada skor, sehingga Bapak Ibu di sini memang grogi itu memang ada begitu, pasti di situ. Tetapi di situ akan mengurangi jika Bapak Ibu benar-benar mempersiapkan diri dari sebelum pelaksanaan simulasi. Terus jangan gugup atau panik saat listrik padam. Tadi sudah disampaikan internet putus dan lain-lain. Koordinasi dengan pemantau agar diberikan solusi terbaik. Nah di sini pemantau nanti akan memberikan solusi terbaik untuk Bapak Ibu. Ketika memang mendadak tiba-tiba di situ adalah mati. Tiba-tiba di situ adalah putus. Itu nanti segera Bapak Ibu WA atau Japri kepada pemantau yang sudah ada di SIM BKB Bapak Ibu semua, karena di situ berbeda. Si A, pemantau si A dengan pemantau si B tentunya berbeda, sehingga di situ nantinya oleh pemantau akan diberikan solusi terbaik. Lah di sini Bapak Ibu tentunya yang saya harapkan disitulah banyak latihan. Jangan panik dan juga jangan grogi. Grogi di situ adalah memang wajar Bapak Ibu, wajar. Nah sepertinya aja grogi kalau misalnya kita tampil atau apa itu sudah wajar. Tetapi adanya latihan, sering latihan dan juga mungkin dengan teman kolaborasi dan sebagainya. Kami siap Bapak Ibu untuk nantinya menjadi sarana Bapak Ibu wadah yang bagaimana ketika Bapak Ibu sebelum masuk pada simulasi mengajar, di situ kami siap menjadi partner berbagi pengalaman yang sudah saya peroleh waktu masuk ke JGP Angkatan 6 dan juga Angkatan 11 ya PP. Kalau PP
keras ya kemarin PP. tidak ada Kalau PP kemarin simulasi tidak ada tetapi langsung simulasi wawancara. tetapi langsung Baik, wawancara. mungkin itu Bapak Baik, Ibu mungkin nanti itu kita Bapak diskusi Ibu nanti kita sharing ya. diskusi Di sharing sini ya. saya bukan Di sini saya narasumber, bukan bukan pemateri, narasumber, tetapi bukan pemateri, berbagi tetapi pengalaman yang berbagi sudah saya pengalaman yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Karena di sini tidak ada yang tidak bisa, pinter semua, Bapak Ibu sudah luar biasa, sudah masuk pada tahap 2. Tentunya di situ adalah banyak pengorbanan dan juga yang sudah Bapak Ibu lakukan, baik waktu, tenaga, pikiran dan seterusnya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini doa saya, Bapak Ibu dan kami semua di sini, teman-teman yang teman-teman ini berdoa semoga Bapak Ibu terus masuk pada ikut pelatihan atau ikut gimteknya atau ikut diklatnya sampai ikut diklatnya dan lulus menjadi GP bukan CLAGP. Baik, terima kasih. Mungkin itu ya Bapak Ibu, mohon maaf bila mana kurang memuaskan dari apa yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Sukses semuanya untuk Bapak Ibu di luar sana, baik dari Kabupaten Sampang, baik dari antar kabupaten seluruhnya yang kami banggakan semua. Dari saya, Intinas Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ima. Terima kasih Ibu Ima. Tadi sudah sangat jelas sekali bagaimana kemudian menghadapi dan apa yang harus diperhatikan ketika menghadapi asesor seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi intinya itu latihan. Bapak Ibu, karena memang latihan itu sangat membantu dari kita semua rata-rata itu intinya itu di latihan Bapak Ibu. 10 menit itu kita bisa memanfaatkannya dari latihan itu sebenarnya. Selanjutnya untuk tahap wawancara yang akan disampaikan oleh Ibu Yuyun yang cantik. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Hotim selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat kepada Bapak Yoyon Sugiono SPDGR, Koordinator Penggerak Kabupaten Sampang, dan selaku Ketua Pelaksana Coaching Klinik Simulasi Mengajar dan Wawancara GGP Angkatan 11. Yang terhormat juga kepada moderator Bu Hotim yang sudah meluangkan waktunya untuk membuka acara ini. Terus yang ketiga kepada narasumber kita yaitu Ibu Imamatul Jamaliyah SPD yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa tadi tentang simulasi mengajar. Yang ketiga yaitu kita yang cantik juga ya. Otomatis narasumbernya di sini cewek semua yang paling cantik Pak Yoyon. Yang paling cantik Pak Yoyon. Ibu Sri Yuliarsih SPD sama dengan Bu Hotim ya Bu Hotim ya. Guru penggerak angkatan 6 di sini. Bapak Ibu yang hadir di sini CGP angkatan 11 saya mengucapkan selamat atas tahap 1 dan juga teman-teman dari pengajar praktek angkatan 10 yang berbahagia dan yang tercinta sudah hadir di sini semua. Teman-teman kita PP angkatan 10 sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya akan izin share screen ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan? Sudah jelas. Perkenalkan nama saya dari Diana, saya dari SMA Negeri dan saya mengambil mata pelajaran kimia dan saya adalah guru penggerak dan juga saya sebagai PP angkatan 10. Kami ada di webinar ini bertugas JGP angkatan 10. Sebelum saya memulai saya akan mengucapkan lagi ya kepada Ibu dan Bapak selamat atas
diterimanya di tahap satu ini, tahap yang sangat luar biasa, sampai masuk ke tahap ini, karena yang mendaftar Bapak Ibu ini sudah termasuk yang luar biasa, sudah masuk di tahap ini. Semoga nanti di tahap 2 diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan, dan lolos semuanya. Baik Bapak Ibu, di sini saya bukan narasumber yang hebat, narasumber yang luar biasa. Di sini kami sama-sama belajar dengan narasumber Ibu Imamah, Bu Sri Yuliarsi, dan juga Bapak Yoyon, dan juga Bapak Yoyon, semuanya kita belajar bersama-sama, nanti saling berbagi, saling sharing. Di sini saya akan memberikan tips lolos wawancara JGP. Untuk kita lolos ke wawancara JGP, di sini saya mempunyai beberapa faktor. Di sini yaitu faktor teknis dan faktor non teknis. Tadi faktor teknis simulasi mengajar sudah dijelaskan oleh Ibu Imamah, dan di sini yaitu faktor teknisnya untuk wawancara. Faktor teknis di sini Bapak Ibu nanti pilih background yang polos, jangan pilih background yang corak-corak atau gimana gitu, biar nanti asesornya fokus ke Bapak Ibu sekalian. Pakai tembok aja. Catnya polos, ada yang putih, yang biru, terus gitu. Di sini minim suara atau gangguan, cari yang sekiranya suaranya yang tidak aman, suaranya yang tidak cari yang sepi gitu Bu. Kalau saya dulu waktu wawancara, saya tidak pernah wawancara di rumah. Karena kalau di rumah itu sepi, kalau di sekolah banyak murid, otomatis banyak gangguan. Terus di sini faktor teknis lainnya yaitu koneksi internet. Selain memakai wifi, data juga ya, karena biasanya ada gangguan, bisa saja mati lampu. Kalau pakai wifi mati lampu otomatis mati semuanya. Tapi Ibu jangan khawatir, di situ nanti ada pemantau. Ada pengalaman teman saya kemarin waktu tes wawancara, waktu permulaan, waktu pertanyaan pertama langsung mati lampu, dihubungi tidak bisa, pemantau di telepon tidak diangkat, dia berusaha ditelepon terus, keesokan harinya dibalas, oleh asesor. Jadi Ibu nanti kalau ada gangguan teknis langsung aja Bapak Ibu WA pemantau. Biasanya kalau misalkan Ibu besok wawancara jam 3, biasanya malam ada WA dari pemantau. Nanti dilihat Bapak Ibu ya di CPKB itu nanti ada WA pemantau. Tolong Bapak Ibu nanti dicatat WA nama yang terpampang di CPKB itu dikasih nama. Kalau ada WA dari pemantau tolong dibalas. Kalau tidak dibalas sama saja halnya Ibu tidak mau mengikuti wawancara atau simulasi. Jadi kalau misalkan besok dilihat terus semalam, biasanya malam itu memberikan WA kepada kita. Terus suara harus terdengar Bapak Ibu. Jadi suara kita itu harus keras, harus lantang, biar terdengar oleh Bapak Ibu asesor. Faktor teknis selanjutnya yaitu berdoa. Bapak Ibu ya. Berdoa itu penting kelancaran kita untuk wawancara. Tepat waktu. Kita harus tepat waktu Bapak Ibu. Misalkan kita waktunya jam 3 sore. Kalau bisa kita harus masuk ke GIMET itu setengah 3. Takutnya ada gangguan atau kendala. Biasanya nanti sama pemantau diingatkan. Siapkan KTP. Karena KTP itu diperlukan. Dari semalam harus disiapkan KTP-nya. Tapak kameranya Bapak Ibu. Kameranya itu seperti teman. Asesor itu anggap seperti teman. Asesor itu anggap seperti teman. Jangan nolak kanan, jangan noleh kiri gitu. Pokoknya duduknya yang tegap Bapak Ibu ya. Jangan duduk yang miring-miring, yang sopan. Intinya yang tegap, menghargai Bapak Ibu asesor yang ada di depan. Penampilannya yang pantas. Kemarin juga ada pengalaman teman saya. Waktu teman saya itu tidak pakai sepatu. Kan beda asesor beda ya Bapak Ibu. Ada yang asesor. Kita mulai aja. Siapkan KTP, ada yang
ada yang KTP, ada yang asesor untuk kameranya dihadapkan ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke kiri, ke bawah. Teman saya itu pakai sendal, itu termasuk penilaian juga. Jadi kita harus rapi, seperti waktu kita ke sekolah. Pokoknya harus lengkap pakai sepatu. Benar wawancara kita duduk, tapi kita jangan pakai sendal, harus pakai sandal. Harus pakai tenang, sepatu. Jangan grogi. Tenang, jangan grogi. Fokus aja kepada Bapak Ibu asesor. Nanti kelihatan kalau Bapak Ibu grogi, santai aja. Seperti kita curhat aja. Menaati peraturan. Kalau nanti diberikan aturan, jangan memotret atau jangan merekam, tolong. Aturan itu dilakukan sebaik-baiknya, jangan dilanggar Bapak. Itu faktor teknisnya. Sekarang kita lanjut ke faktor non teknis. Faktor non teknis yang pertama yaitu kesiapan. Jadi kita harus siap Bapak Ibu ya. Setelah simulasi mengajar, biasanya nanti ada jeda beberapa hari, langsung nanti ada jadwal dari CPKB. Jadi habis simulasi mengajar itu tidak ada pengumuman, jadi langsung ada jadwal wawancara. Intinya kita berkala, harus pantau terus CPKB-nya. Yang kedua, kondisi tubuh. Jadi tubuh kita itu harus fit, harus kuat, apalagi sekarang cuacanya yang kayak gini ya bikin batuk, serak. Tolong hindari makanan-makanan yang berminyak, SS gitu. Nanti emang Bapak Ibu kalau tes wawancara suaranya serak, tidak kedengeran, emang nanti fatal lagi. Asesornya tidak dengar. Untuk yang pemahaman materi, kita pelajari IC. Karena terdapat 8 kompetensi yang dapat dinilai oleh asesor. Jadi Bapak Ibu kemarin waktu menulis IC, otomatis disimpan ya Bapak Ibu ya di Word, itu di-print kembali, dipelajari, nanti soal-soalnya itu tidak plek Bapak Ibu. Soal-soalnya itu tidak plek Bapak Ibu. Yang penting Ibu sama Bapak itu di soal itu, jangan dihafalkan, intinya seperti ini. Nanti tidak plek seperti itu pertanyaannya. Sekarang saya kasih tahu 8 kompetensi apa yang ada di dalam IC. Yang pertama, di sini tujuan atau misi, di sini menjalani panggilan hidup secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi anak didik dan lingkungan sekitar. Biasanya tujuan atau misi ini ada di soal IC nomor 1 Bapak Ibu. Pertanyaannya sebanyakan apa tujuan dan motivasi Anda mendaftar sebagai calon Bapak Ibu guru hebat di sini juga bisa ya memberikan memaparkan motivasi Bapak Ibu menjadi guru penggerak itu seperti apa. Ingat Bapak Ibu, motivasi itu itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nanti ada juga pertanyaan siapa saja yang mendukung Anda untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Dan Bapak bisa menjawab ya siapa yang mendukung kita mengikuti calon guru penggerak. Baik untuk yang kompetensi yang kedua, di sini membangun hubungan positif. Di sini kolaborasi kita, fasilitasi mencapai tujuan kerja sebagai pengajar. Di sini juga ada di soal isi Bapak Ibu ya, tentang kolaborasi atau kerjasama dengan orang lain, kerjasama dengan anak didik, kerjasama dengan wali murid. Nanti terserah Bapak Ibu ceritakan kepada Bapak Ibu asesor. Intinya di soal itu kalau ada kata-kata kerjasama, karena apa? Karena apa yang kita alami dengan sendirinya, insya Allah Bapak Ibu akan lancar dengan sendirinya. Jangan bohong, apa adanya. Intinya kita jawab sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan kita laksanakan. Contoh soalnya di sini misalkan jelaskan kerjasama kolaboratif yang mana dalam hal apa, bersama siapa, bagaimana dan hasilnya apa. Jadi Ibu nanti menjawabnya harus runtut. Jadi pertama itu latar belakang dari tahun berapa. Biasanya asesor itu memintanya 3 tahun terakhir. Kalau sekarang tahun 2024 berarti 2023, 2022, 2021.
terus 2021. Kalau bisa yang terbaru Bapak Ibu 2023. Kalau bisa yang terbaru Bapak Ibu 2023. Itu tuntut mulai dari latar belakang kenapa seperti itu, kendalanya harus ada kendala Bapak Ibu. Harus ada kendala Bapak Ibu. Kita hidup itu tidak ada kendala, mesti kita ada kendala. Nanti kita ada kendala. Nanti solusinya gimana? Hasilnya seperti apa? Kalau kita runtut dari awal sampai dengan hasilnya, asesor tidak akan ngejar terus ke pertanyaan. Hati-hati jawaban kita, karena jawaban kita menjebak kita sendiri. Kalau kita melakukan secara dari pengalaman kita pribadi, insya Allah kita lancar. Pokoknya jangan mengada-ada, jangan mengada-ada dengan jawaban kita sendiri, Bapak Ibu. Baik, untuk yang kompetensi yang ketiga, di sini yaitu daya juang atau resiliensi. Biasanya ini ada di asesor kedua, Bapak Ibu. Di asesor kedua itu ditanyakan daya juang kita, resiliensi kita. Nanti Ibu ditanya, soal ini kelebihan Anda biasanya ditanya seperti ini. Pernahkah Bapak Ibu mendapatkan kegagalan? Jawab aja. Misalkan, saya mengikuti CGP Bapak 3 kali, tidak lulus, tapi saya sekarang tetap ikut. Nah, itu daya juang yang dinilai nanti sama asesornya. Atau saya mengikuti P3K dari tahun kemarin saya tidak lulus Bapak, tapi saya terus berjuang, saya terus ikut. Pokoknya intinya dari kegagalan itu kita bangkit lagi gitu Bapak Ibu. Itu daya juang atau resiliensi kita. Itu di asesor kedua biasanya ditanyakan. Baik, sekarang kita lanjut ke kompetensi yang keempat. Kompetensi yang keempat di sini yaitu inisiatif untuk mengambil tindakan. Jadi sebagai pengajar kita harus bisa mencapai suatu tujuan. Biasanya di sini pertanyaannya, ceritakan pengalaman Anda dalam menyelesaikan permasalahan, dalam Anda melakukannya karena inisiatif sendiri atau dorongan dari orang lain. Jadi nanti Bapak Ibu menjawabnya harus dari inisiatif sendiri, bukan dari orang lain. Nanti Ibu ceritakannya. Kalau Ibu sudah menceritakan, insya Allah lancar terusnya. Kalau kita kompetensi yang kelima di sini yaitu pembelajaran yang berkelanjutan di sini mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Biasanya nanti Ibu ditanya setelah melakukan pengembangan diri ini apa yang Ibu lakukan, apa umpan baliknya, apa yang dilakukan di sekolah. Biasanya ditanyakan seperti itu. Bisa jadi ditanyakan seperti ini. Ceritakan apa kelebihan dan kekurangan diri Anda khususnya sebagai seorang pengajar. Insya Bapak Ibu hebat bisa menjelaskan. Di IC kita pahami. Kompetensi yang keenam yaitu mengembangkan orang lain. Nanti kalau Ibu nanti Ibu akan mendapatkan sebuah coaching. Coaching ini nanti Ibu mempelajari, tapi nanti Ibu tidak apa-apa menjawab di sini. Contoh soalnya seperti ini. Ceritakan pengalaman Anda ketika membantu orang lain. Dengan siapa, dalam hal apa, kapan dan bagaimana. Nanti Ibu sebutkan. Misalkan temannya si Ami, si Paul, karena itu memang jujur Ibu melakukan sendiri. Saya melakukan pengembangan kepada orang lain dengan teman sejawat kita atau dengan guru yang lain. Kapan pada waktu tahun 2000 ini, misalkan tentang menggunakan nilai atau Excel, minit IT, jadi saya membantunya gitu. Menjelaskan seperti itu. Intinya mengembangkan kepada orang lain. Baik, kompetensi yang selanjutnya di sini kematangan etika. Kematangan etika itu biasanya ada di soal nomor 2. Ini Bapak Ibu mesti ingat ya. Berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang kompleks, saat menjalankan tugas sulit dan bagaimana sikap Anda itu ada di IC. Saya ingat. Jadi situasi kita yang paling menantang atau kompleks itu gimana? Cara menghadapinya. Kompetensi yang terakhir yaitu tentang pengambilan keputusan. Di sini yaitu guru harus mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya, menganalisis dan menafsirkan informasi. Contoh soalnya di sini misalkan ceritakan pengalaman Anda ketika memimpin suatu dalam menjalankan program mencapai suatu tujuan. Bapak Ibu bisa menjelaskan.
bisa menjelaskan. Mungkin ini pemaparan saya, nanti ada sesi tanya jawab, antara simulasi, terus wawancara, nanti kita lanjut ke sesi. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan bahagia. Saya kembalikan kepada moderator. Ibu Hotim. Terima kasih Bu Yuyun. Terima kasih Bu Yuyun paparan tentang bagaimana dalam menghadapi sesi wawancara nanti. Sesi wawancara sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu. Sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menceritakan apa yang dialami, susah senangnya perjalanan selama menjadi seorang pendidik. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita langsung saja ya ke narasumber selanjutnya, yaitu ya, ada intermezzo sebentar Bapak Ibu. Ya, kita langsung ke narasumber selanjutnya, yaitu Ibu Sri, tentang nanti kita menganalisis simulasi mengajar. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pelaksana sekaligus keynote speaker Bapak Yeyon Sugiono, terima kasih atas semangatnya dan motivasinya kepada teman-teman semua sehingga acara ini terlaksana dengan baik dan lancar sampai saat ini. Yang kedua, yang terhormat Imamatul Jamaliyah, MPD. Yang ketiga, Ibu Yuyun Yustiana, SPD, dan saya sendiri sebagai narasumber yang ketiga, Ibu Sri Yuliarsi, saya dari SMA N1 Ketapang, saya satu instansi dengan Ibu Yuyun, dan saya mengajar bahasa Inggris, dan tak lupa yang terhormat Ibu Khotimatul Munawarah SSI sebagai moderator kita kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum buat Bapak Ibu semua. Terima kasih telah bergabung di acara sesi sharing tentang penerimaan calon guru penggerak. Semoga nantinya ini bisa membawa kemanfaatan bagi Bapak Ibu semua dan juga menjadi jalan sukses dan lancarnya untuk kedepannya bisa meraih menjadi guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video tentang sebuah pembelajaran. Nanti saya akan mengupas tuntas secara detail per item yang ditunjukkan dalam video tersebut. Nikmati. Video ini berdurasi 9 menit 33 detik. Mungkin diperhatikan detailnya nanti, barangkali analisis saya ada yang lewat, mungkin Bapak Ibu tidak masalah atas analisa yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat menikmati tayangan video berikut ini. Slide-nya bisa full ya. Bisa di fullkan ya. Sudah selesai speakingnya bagaimana teman-teman? Tambah semangat ya. Ya, jadi tambah semangat
Ada suara. Ada suara. Nyalakan dulu ya. Nyalakan dulu ya. Kita mendekat. Ibu Adi, bocor. Tiga alasan mengapa anak Anda harus belajar pemrograman. Yang pertama, anak Anda bisa memanfaatkan gadget untuk hal yang lebih berguna. Oke, terima kasih Pak Yoyo. Oke, terima kasih Pak Yoyo. Ininya di Yang kedua, ininya. videonya. Yang kedua, videonya. Baik, semuanya sudah maju ke depan. Sampai kelompok ya. Sekarang kita akan menanggapi dari ya, coba dari kelompok kami silakan tanggapannya. Ya, sekalian ya. Jadi kalau untuk kelompok 1 ada di kelompok 3, kelompok 3 tersebut terharusnya menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Benar sekali ya. Jadi dalam cerita tersebut seharusnya
kami laporkan juga Pak Dir, sambil kita menjalankan. Oke. Terima kasih Bapak Yoyon. Terima kasih Bapak Yoyon. Sharing videonya untuk kemudian sharing PPT saya. Analisis video simulasi mengajar. Kiat sukses lolos dalam simulasi mengajar calon guru Mohon penggerak. bantuannya Bapak Yoyon. Mohon bantuannya Bapak Yoyon. Dalam video tersebut pembukaan dari pembelajaran itu sudah memenuhi unsur pembukaan yang bagus karena terdiri dari doa, absensi, ice breaking, guru menanyakan kembali materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, guru menyampaikan topik pembelajaran pada hari itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu. Terus yang selanjutnya adalah guru menyampaikan metode pembelajaran yang dipakai, problem-based learning, discovery learning, metode kooperatif jigsaw. Kalau saya analisis, metode pembelajaran ini terlalu banyak karena mengingat tujuan pembelajaran yang ditampilkan itu 6. Kalau ada 6 tujuan pembelajaran, pakai satu metode PBL saja itu sudah cukup. Karena atau maksimal 2. Karena ini 6 di satu sisi itu untuk sintaksnya, untuk sintaks sendiri problem-based learning ini kan juga lumayan panjang. Ya. Selain itu, guru tidak menyampaikan penilaian yang akan disampaikan. Jadi, anak-anak pada pembelajaran kali ini, Ibu memakai problem-based learning, discovery learning, metode kooperatif jigsaw. Nah, seharusnya setelah menyampaikan itu, menyampaikan pada pembelajaran kita kali ini, Ibu melakukan penilaian, beberapa penilaian yang disampaikan, apakah itu structure text atau unstructured text. Jadi penilaian itu misalkan tanya jawab selama pembelajaran dengan murid secara random itu juga bisa dimasukkan sebagai kategori penilaian. Dari metode pembelajaran yang tadi paparkan di video tersebut, saya di sini memberikan contoh sintak pembelajaran problem-based learning. Yang pertama adalah penyajian masalah. Ketika ingin memulai pembelajaran, jika memang menerapkan PBL, maka guru itu menyampaikan terlebih dahulu kepada muridnya. Ini loh masalah yang nanti akan kalian pecahkan dalam pembelajaran ini. Dalam video tersebut, Ibu tidak tidak membuat pernyataan masalah yang akan dibahas, malah sebelum LKPD guru cenderung membuat pertanyaan lepas dari konteks, jadi apa unsur intrinsik dan lain sebagainya. Jadi guru tersebut membuat pertanyaan yang plus konteks, tidak memberikan konteks terlebih dahulu kepada siswa. Selanjutnya pengorganisasian kelompok. Dalam pembelajaran tersebut, baik secara eksplisit tidak menyampaikan bahwa anak-anak kalian akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Seharusnya ini disertakan. Karena apa? Karena takutnya asesor itu memahami detail dari sintak yang ingin dipelajari, atau dalam lampiran RPP-nya itu sudah tercermin, tetapi ketika dalam pembelajaran dalam mengajarnya itu tidak dimunculkan. Ini bisa jadi pengurangan penilaian pada simulasi mengajar. Kemudian yang ketiga, pencarian informasi. Nah, di sini
guru tidak memberikan pengarahan bagaimana mencari informasi terkait masalah yang ada pada LKPD yang telah disajikan oleh guru tersebut. Kegiatan ini di-skip atau dilompati oleh guru tersebut. Kemudian diskusi kelompok. Seharusnya ini dimunculkan dalam simulasi mengajar. Setelah kalian menemukan informasi permasalahan yang kalian hadapi kali ini, silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Jadi ada perintah atau step-step yang mengarahkan bahwa kalau memang guru tersebut menggunakan program based learning. Selanjutnya adalah penyusunan solusi. Juga ditampilkan, anak-anak silakan diskusikan, saya beri waktu 5 menit dan lain sebagainya. Sehingga dari awal sampai akhir kita sebagai pendengar juga tahu guru ini sedang berada pada tahap mana dalam kegiatan proses mengajarnya. Kemudian presentasi. Di bagian presentasi guru sudah ini hasil dari kelompok kalian, silakan dipresentasikan. Itu dimunculkan tadi dalam video tersebut. Itu jelas sehingga ini kita pada fase atau pada di step presentasi. Yang kemudian refleksi. Saya tidak menemukan refleksi kegiatan PBL dalam video. Seharusnya setelah ada presentasi itu ada refleksi. Anak-anak pertama diminta pertanyaan tentang emosinya. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Perasaan apa yang kamu rasakan? Terus manfaat apa yang kamu peroleh dalam pembelajaran hari ini? Terus apa kekurangan dari kegiatan kalian? Nanti guru setelah anak-anak melakukan refleksi, guru juga memberikan evaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, yang bagus dari video ini adalah guru memberikan apresiasi berupa hadiah kepada kelompok yang melakukan presentasi atau hasil kerja kelompok yang baik. Menurut konsep guru penggerak, punishment dan reward itu sangat tidak dianjurkan dan kurang tepat. Kenyataannya pada hari ini guru masih punya kecenderungan dan punya keyakinan bahwa dengan punishment dan reward ini adalah suatu langkah yang efektif untuk mendorong atau menstimulasi supaya anak bisa menghasilkan performa kerja yang maksimal. Seperti itu. Jadi dari rangkaian video simulasi mengajar tersebut secara umum secara waktu itu saya pikir 80 sampai 90% itu sudah memenuhi kriteria. Ya grade-nya lah 90. Kenapa? Karena dari pembukaan dan penutup pembelajaran tersebut sudah memenuhi unsur pembelajaran yang baik dan efektif. Terus yang kedua, memang kalau untuk persis 10 menit itu perlu latihan berulang-ulang. Jadi kalau memang pengen persis 10 menit, setiap kata dari salam, jeda harus ditulis secara mendetil. Nanti baru persis 10 menit. Kalau ini kurang 9 menit 30 detik ya. Jadi masih ada sisa waktu. Sisa waktu itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan Halo, bisa didengar?
Nah, sisa waktu yang tadi sekian yang 1 menit katakanlah itu sebenarnya bisa memunculkan unsur-unsur tadi yang hilang itu. Ayo anak-anak, ibu bagi kelompok kalian berdasarkan hitungan. Jadi instruksi itu tidak jelas. Kalaupun pakai discovery learning, itu kalau di situ memang kalau memunculkan kelompok, ya guru juga harus memberi instruksi bahwa kelas tersebut sedang dalam keadaan kelompok. Meskipun jigsaw itu kan juga berkelompok. Meskipun menggunakan jigsaw, guru tetap harus menggunakan anak-anak. Ibu akan bagi ke dalam 6 kelompok, terdiri dari 3, 5 atau berapa, itu harus dijelaskan di awal sebelum kegiatan berlangsung. Sementara di video itu tidak ada. Bapak Ibu sekalian, mungkin dari video itu nantinya Bapak Ibu bisa menambahkan sisi kekurangan dari video tersebut. Selain juga banyak kelebihannya karena dari segi pembukaannya sudah ada ice breaking dan lain sebagainya, termasuk memeriksa kesiapan siswa dan lain sebagainya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mungkin nanti bisa sharing sehingga akan menambah kekayaan dalam cara pandang, menilai sebuah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran yang kita rancang itu mencapai apa yang kita canangkan. Demikian penutup dari saya. No gain without pain. Sebuah kesuksesan itu butuh usaha keras. Jadi kalau kita memang ingin sukses dalam hal mengajar, baik dalam bentuk simulasi ataupun dalam mengajar yang sesungguhnya, bahwa itu sebenarnya butuh usaha yang sungguh-sungguh dan juga kerja keras dari guru untuk mencanangkan pembelajaran dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Sri. Tadi sudah disampaikan analisis video ya, simulasi mengajar tadi sudah dipaparkan bagaimana melakukan simulasi mengajar tes CGP dan sudah dianalisis oleh Ibu Sri, sudah dibedah semuanya. Sekarang silahkan Bapak Ibu mohon izin agar punya pandangan berbeda dari teman-teman guru penggerak, saya putar satu video lagi. Nanti pertanyaan itu bisa kita lanjutkan di grup ataupun nanti bisa lewat Japri ke Bapak Ibu narasumber. Siap. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak senang sekali bisa ketemu dengan kalian hari ini. Ustazah pengen tahu semangatnya yang mana. Yuk, SD Muhammadiyah Manyar, beriman, kreatif, berprestasi. Wah, hebat sekali semuanya sudah semangat hari ini. Oh iya, kita mulai dulu kelas kita dengan berdoa ya. Silakan Andin memimpin doanya. Baik, terima kasih doanya yang sudah memimpin doanya hari ini. Nah, sudah terima. Itu aja kursi yang kosong. Siapa nih yang nggak masuk ya? Luna Maya. Kenapa nggak masuk? Syuting. Oke, nggak apa-apa. Baik, anak-anak. Kita akan belajar tentang tema berapa dia yang tahu? Tema 9. Kalian tema 9. Kita tema 9. Kita belajar tentang apa ya? Oh iya, sumber energi. Tapi sebelumnya sebelum kita nanti belajar di bulan 1 bulan ke depan, kalau Ustazah ingin kalian menulis pelajaran kita ingin yang seperti apa sih kita. Sedangkan di sini sudah tadi punya silakan kalian bisa pilih ambil satu yang sesuai warna kesukaan kalian dan tuliskan di situ pengennya kelas kita seperti apa selama 1 bulan ke depan. Yang sudah boleh menempelkan bikin notnya di depan. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menempelkan bikin notnya di depan ya. Nah,
apa yang sudah kalian ungkapkan ini, bantu dong Ustazah Tari nilai-nilai kebaikan apa dari yang sudah kalian berarti dalam satu bulan ke depan kita belajar tema 9 ada nilai-nilai kebaikan kita yang akan kita lakukan bersama ya, ada nilai tanggung jawab disiplin dan baik. Kita rayakan keyakinan kelas kita dengan tepuk mantap. Nah, kita sudah punya keyakinan kelas. Sekarang yang baris pertama kedua silakan jadi satu kelompok, ketiga dan keempat satu kelompok, kelima dan keenam satu kelompok. Silakan berurutan ke belakang. Ustazah Tari sudah punya 3 ular cerdas ya, 3 ular cerdas. Nah, silakan ikuti instruksi dari Ustazah Tari. Susun anggota kelompok kalian sesuai dengan tanggal lahir, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Oke. Permainan berakhir ya. Nah, anak-anak ini sebelum kita belajar tentang sumber energi alternatif lebih dalam, kita sudah pernah belajar tentang sumber energi di saat kapan? Masih ingat? Ya, Andin betul sekali. Saat semester 1. Nah, masih ingat nggak semester 1 kita belajar sumber energi apa aja? Silahkan kalian ambil lagi sesuai dengan warna favorit, 10 bar aja. Tuliskan apa yang kalian masih ingat tentang pembelajaran kita di semester 1 terkait dengan sumber energi. Yang sudah silakan tempelkan di Terima kasih sudah menempelkan. Banyak yang masih ingat ya. Ada beberapa yang kalian lupakan, tetap tidak apa-apa. Kita akan mempelajari kita sekarang ya. Baik, anak-anak Ustazah Tari akan bagi kalian jadi 3 kelompok. Yang namanya Ustazah Tari dipanggil, silakan bergabung di kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kiri. Ya, Ayub, Uwel, Denatali, Ilman, sama Afira Raja. Silakan bergabung di kelompok. Semuanya sudah punya kelompok masing-masing. Ustazah akan bagikan worksheet-nya. Kelompok akan memiliki worksheet yang berbeda ya, dengan sudut pandang yang berbeda. Silakan diterima worksheet-nya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di waktunya dimulai 15 menit dari sekarang. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kamu ada dulu kelebihan dan kekurangannya ya. Kelompok 2 jadi oyster kita senang ya. Nama aja kan bentuknya. Kelompok 3 sudah sampai mana? Dibagi ya. Yang nomor 1 siapa? Baik, waktu habis. Sekarang saatnya presentasi kelompok ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Mana? Kita berikan tepuk semangat untuk kelompok 2. Sudah mempresentasikan sekarang kelompok 1 dan kelompok 3. Ustazah persilakan umpan balik konstruktif. Ada beberapa cara. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama
di akhir tema kita akan menggelar karya bersama terkait dengan sumber energi alternatif yang kita ciptakan secara baik. Untuk mengakhiri kelas kita, semuanya mendengar, berdiri melihat saya ingin kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari, boleh materinya, nilai-nilai kebaikan yang depan tadi, apakah kalian sudah merasakan nilai kebaikan itu ada? Satu anak satu kalimat. Mulai dari Ustadzatari yang akan bergerak sampai yang terakhir ya. Mulai dari Ustadzatari. Hari ini Ustadzatari belajar tentang bagaimana menghargai pendapat orang lain. Silakan di samping kanan. Ya, Aliando. Ya, oke. Ya, semuanya oke. Terima kasih semuanya sudah memberikan refleksi yang didapatkan. Kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam sekitar yang dimanfaatkan untuk kita cari, kita gali, sehingga bisa lebih bermanfaat dan sumber-sumber energi terbarukan yang sudah kita pelajari. Semoga dengan kita belajar lebih giat tadi, kalian semangat belajar, meneliti lagi, kita bisa sumber-sumber energi terbarukan kita bertemu lagi di pertemuan depan. Kita akan belajar di laboratorium dengan eksperimen yang luar biasa. Saya tunggu di besok pagi ya. Silakan Andi ditutup dengan doa. Terima kasih Andi sudah menutup dengan doa. Terima kasih anak-anak sudah akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yoyon. Mungkin saya ngasih komentar sebentar. Video tadi cukup luar biasa. Cuman Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan bahwa dalam video tersebut kekurangan yang sangat fatal adalah tidak adanya jeda. Jadi ketika guru tersebut gilirannya Krisdayanti misalkan, itu meskipun hanya satu detik itu harus berhenti dulu, berhenti sejenak gitu kan ya, atau kita pakai hitungan terus lanjut. Itu untuk menunjukkan bahwa kita itu sudah mengakhiri topik sebelumnya dan akan pindah ke topik yang baru. Jadi kegiatan yang disampaikan tidak ada jeda sama sekali. Ketika kita menulis surat, kita punya titik dan koma. Sementara guru tersebut tidak ada jedanya sama sekali. Sehingga apa? Kita yang menonton ini terkesan kayak di-push gitu, terburu-buru. Jadi kurang bisa menikmati. Padahal presentasinya luar biasa. Karena apa? Guru tersebut dinamis, kemudian juga instruksi dan kegiatan pembelajarannya itu jelas dan runtut. Ayo sekarang kalian Skino tempel. Itu semuanya jelas. Itu tadi nggak ada jeda. Jadi ini sudah masuk di tahap berapa? Sehingga penontonnya itu kurang bisa menikmati, jadi kurang enjoy. Jadi mungkin buat Bapak Ibu nanti yang mau presentasi itu mohon diperhatikan. Kalau pengalaman saya pribadi, saya itu mencatat mulai dari salam semua titik komanya itu saya catat. Bahkan saya itu latihan dengan Bu Yuyun bersobelan jadi gantian. Itu ternyata efektif dan saya itu persis 10 menit, tidak lebih dan tidak kurang. Dan itu saya latihan bukan hanya 1-2 kali sampai capek ngomongnya. Jadi seperti itu. Jadi tolong ditulis detailnya sehingga tidak seperti ibu tadi. Performanya sudah bagus, semuanya sudah perfect. Ternyata hanya kurang jeda. Koma, titik. Berhenti sebentar itu tidak apa-apa. Kalau kita pakai hitungan dalam hari. Ganti topik. Jadi mohon Bapak Ibu supaya apa yang Ibu upayakan itu bisa menghasilkan perfect dan luar biasa. Oke, itu dari saya. Terima kasih.
Saya kembalikan ke moderator Ibu Khotimatul. Ya, terima kasih Ibu Sri. Terima kasih. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sudah ada dua video tadi. Mungkin sekarang silakan ada yang mau ditanyakan. Waktunya juga sudah. Silakan Ibu Mardia. Silakan Ibu Mardia. Terima kasih Bu Hatim atas waktu yang sudah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar ya, Bu. Ibu, saya mau menanyakan kepada Bu Sri ini ya. Begini Bu ya. Ketika saya menonton video, betul kata Ibu tadi, yang video kedua itu terlalu cepat. Terus kemudian saya tidak menangkap ada pemantik yang bisa menggugah peserta didik mengikuti alur dengan hati nuraninya. Karena saya lihat tadi kok terburu-buru sekali. Itu yang saya tangkap. Memang mungkin peserta didik kita itu tidak semua sama. Peserta didik saya yang ada di pelosok itu tidak mungkinlah mengikuti ibu guru tadi, dan mereka hanya akan bengong gitu loh, karena apa yang harus saya lakukan? Kok secepat itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu saya mau tanya. Dalam setiap pembelajaran saya mengikuti banyak kegiatan guru penggerak dan Warda Inspire. Di dalam kegiatan tersebut saya agak menangkap begini. Melatih dan membimbing satu siswa peserta didik kita itu indikasinya atau tujuan pada akhirnya itu menghasilkan sesuatu. Entah itu berupa entah itu juga berupa produk. Ini mungkin yang saya tanyakan kepada Bu Sri. Apakah dan pada nantinya produk dan hasil yang kita terapkan di dalam proses pembelajaran kita itu nantinya akan berimbas pada peserta didik lain yang dikategorikan sebagai adik kelas atau sebagai acuan atau center dari sekolah lain atau peserta didik di sekolah lain. Nah, di sini memang terkadang memang kita rancu. Kita membuat satu planning ya. Nah, RPP itu terkadang acuan kita terlepas kontrol di saat di lapangan kita sudah dalam kondisi mungkin belum fit, peserta didik yang tidak stabil. Nah, terkadang itu terlepas kontrol dalam hal itu. Agar kita tetap stabil, Ibu Sri ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan agar kita itu sebagai pemimpin pembelajaran itu bukan hanya sekedar pandai dalam administrasi, tapi bisa dipersingkat. Apa yang harus kita persiapkan kita sebagai pemimpin pembelajaran itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, ini langsung mau dijawab apa gimana Ibu? Bisa saya langsung jawab. Terima kasih pertanyaannya Bu Mardia cukup bagus dan cukup menarik dan pertanyaan ini cukup challenge. Intinya gini Bu Mardia, saya dalam melakukan pembelajaran saya punya prinsip dan saya mengajarkan ke anak-anak apa itu belajar itu adalah sebuah sikap atau mental untuk siap berubah baik secara pandang dari mental dan lain sebagainya. Ketika kamu melakukan perubahan, maka kamu sudah belajar. Dan ketika kamu belajar itu artinya kamu sudah melakukan progres. Dengan begitu, saya menyampaikan ke anak-anak, saya tidak pernah memaksa kamu untuk menguasai sebegini. Artinya apa? Misalkan saya dalam mengajar bahasa Inggris. Ada kalau kita memakai standar apa ya? Kan ada beginner, ada intermediate,
intermediate dan ada advance. Seharusnya anak di level SMA itu kan belajar bahasa Inggrisnya di level intermediate. Artinya apa? Intermediate itu paling enggak anak itu sudah punya kosakata 2000, hafal di luar kepala itu 2000 standarnya. Itu kalau standar pembelajaran bahasa. Tetapi saya tidak menutup mata. Maka dalam mempersiapkan yang paling penting adalah sikap mental dari pembelajar siswa saya, yaitu mau dari yang tidak tahu sama sekali menjadi tahu. Kemudian yang paling penting Ibu adalah konsistensi dalam mengajar. Misalkan saya selalu mengajar nama, hari, bulan, tanggal dan tahun. Itu tiap pertemuan. Today is Monday, today is Sunday, tanggal berapa, tahun berapa. Itu tiap hari, tiap pertemuan konsisten. Jadi dari situ ada semacam sikap anak-anak siap. Kalau nanti Bu Yuli nanti baca nama hari, kemudian juga membaca English mantra. Satu pembiasaan yang baik sebagai sebuah sikap mental sehingga nanti secara nggak sadar ini akan menjadi sebuah karakter ketika nanti anak lulus. Kadang-kadang murid-murid saya itu mengalami pertumbuhan dan perkembangannya nanti setelah lulus SMA. Jadi fokus utama saya adalah pembinaan mental yang kuat, yang bagus. Belajar itu adalah tidak masalah kalau kemarin kamu hanya bisa hafal 1 sekarang kamu bisa sampai 100, besoknya lagi 1000, itu tidak masalah. Yang penting adalah sedikit tapi pasti kamu konsisten bertumbuh dan berkembang. Karakter itu tidak hanya melalui kata-kata, selain dirancang dari pembelajaran. Kalau saya satu, berdoa itu wajib. Ini secara nggak sadar penanaman karakter. Itu kan ada di RPP. Memulai Assalamualaikum, mari berdoa. Saya selalu bilang kan anak, kalau saya jam pertama semua harus masuk. Nggak boleh harus ditahan. Jadi berdoa, baca Asmaul Husna, setelah itu boleh makan. Saya tanamkan kalian boleh melakukan apapun, yang penting kamu sudah terlebih dahulu. Artinya penanaman itu bertahap Ibu dan konsisten. Itu yang paling penting dan yang paling utama saya lakukan dalam RPP. Sementara untuk sedikit nggak apa-apa. Yang penting progreskan sesuai tujuan pembelajaran, cara yang kita pakai waktu Bu mungkin begitu. Diperhatikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Sri. Terima kasih Ibu Sri. Silakan untuk teman-teman yang dari CGP angkatan 11 ya. Ada yang ditanyakan biar lebih jelas di sini. Teman-teman yang lainnya mungkin ditahan dulu ya. Silakan ini khusus yang CGP angkatan 11 aja. Terima kasih spesial untuk mereka. Silakan teman-teman ini Bapak Muhammad Irham. Oke, enggak ada, silakan Ibu Mujahidah Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya yang perkenalkan nama saya saya ngajar Om guru ya. Saya ada pertanyaan dua pertanyaan nggak apa-apa ya Bu ya? Halo, ya silahkan Ibu. Mohon maaf ini sinyalnya. Jadi pertanyaan pertama apa yang dipaparkan Mama Bu Sri dalam apa sepertinya perfect ya, sempurna dalam mengajar karena ada artinya nanti kalau kita sudah buat kita desain sempurna pasti nanti kita akan ada terlewat karena grogi atau kita dibatasi apalagi dibatasi waktu kemudian juga ada skornya juga pasti kita grogi manusiawi
Nah, itu bagaimana? Apakah penilaian asesor nanti akan berkurang? Kalau umpamanya kita sudah buat desain, tapi kan juga ada step-step yang terlewat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua mengenai wawancara. Terus terang, isai saya itu nggak saya save. Saya lupa nggak save esai, kemudian saya cek kembali. Ternyata esainya sudah nggak bisa dibuka. Di sindikap mohon solusinya. Tapi saya ingat sama-sama sedikit apakah pertanyaan jawaban saya antara esai dengan yang saya jawab kalau berbeda itu bermasalah. Dari saya terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mujahidah. Silakan untuk para narasumber silakan yang menjawab pertanyaan dari Ibu Mujahidah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Ibu Mujahidah ya Bu. Salam kenal Bu Mujahidah, salam dan bahagia. Kedengaran suara saya? Dengar Bu, lanjut. Oke. Untuk Mujahidah, tadi kan Ibu bilang kalau tidak disimpan di Word, itu nggak apa-apa. Yang penting Ibu itu melakukan apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi tidak mengada-ada. Meskipun Ibu itu tidak disimpan di Word, tapi kalau Ibu sudah menuliskan dengan Ibu sendiri, itu insya Allah Ibu nantinya. Meskipun ada perbedaan, saya punya kemarin itu tidak di dia berusaha menjawab sesuai dengan yang jadi agak nyeples ini tidak apa-apa. Jadi agak nyeples ini lancar aja, enjoy aja. Jadi tidak masalah. Tidak masalah gitu. Pokoknya intinya sesuai yang kita lakukan, tidak bohong. Jangan terjebak dengan jawaban. Karena kalau kita bohong itu akan terjebak. Nanti tidak bisa menjawabnya. Baik, Bu Mujahidah. Terima kasih Bu Yuyun. Iya. Bagaimana Ibu Mujahidah sudah jelas? Terima kasih sudah sangat jelas. Lanjut ke Ibu Nita. Sepertinya Pak nggak ada ya. Silakan ke Ibu Nita. Ada Bu. Oh iya Ibu. Ibu mau menambahkan. Ada yang belum dijawab ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Kami berusaha untuk menjawab bagaimana di situ adalah bagaimana ketika melaksanakan simulasi mengajar, ternyata tidak ada yang salah satu step yang kita terlewatkan. Bagaimana dengan asesor kita, dengan penilaian kita, kan begitu ya Bu Fitri ya tadi ya. Fa insyaallah tadi ada tips yang bagaimana kita nomor satu adalah perbanyak latihan. Kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Baik dari non-teknis maupun dari teknis yang kita persiapkan ya. Kita sudah semaksimal mungkin bagaimana kita mencapai dari latihan itu sampai 10 menit. Bagaimana kita mendesain di kelas itu dengan sebagus mungkin. Kan seperti itu Bu Fitri sudah melaksanakan itu di latihan. Ternyata di situ adalah tak semudah ketika kita latihan, ketika kita melaksanakan simulasi mengajar di depan asesor, itu manusiawi dan wajar. Ketika di situ muncul grogi, dan juga lain sebagainya, takut dan sebagainya, campur aduk itu tapi di situ bagaimana nantinya teman-teman yang luar biasa ini adalah benar-benar berusaha dengan menampilkan terbaik. Di situ dilewatkan manusiawi. Kita tidak tahu di situ. Yang penting saya ini tadi berusaha seperti ini. Tapi kok tiba-tiba nggak ada ya, ini nggak muncul. Tiba-tiba kok hilang. Padahal saya mau ngomong suatu misal, idenya hilang. Tiba-tiba seperti itu karena di situ di luar rencana kita.
settingnya sudah bagus, sudah latihannya sudah oke, berusaha dengan 10 menit, tetapi ketika pelaksanaan simulasi mengajar tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada salah satu step atau salah satu yang kita tinggalkan. Itu wajar. Dalam artian bagaimana? Karena beda-beda asesor yang kita alami dan juga penilaian itu berbeda. Asesor berbeda dengan asesor Bu Yuyun tentunya berbeda dengan asesornya Bu Sri dan juga seperti itu, sehingga ketika grade ini akan dimunculkan berapa persen dan berapa nilainya Bu Fitri atau teman-teman yang ini adalah tertinggal stepnya, kita juga nggak tahu. Yang penting kita nanti di sini adalah keluarkan dengan semaksimal mungkin kita konten situ ada, yang pertama pembukaan sudah oke, yang kedua adalah inti, yang dari pembelajaran itu kan inti dari pembelajaran ada satu step yang terhilang, apa yang tertinggal misalnya, kita tidak usah memikirkan itu, kita tidak usah memikirkan bagaimana di inti itu presentasi anak-anak, terus menyebutkan siswa, memberikan apresiasi, memberikan baru di situ ada refleksi, bagaimana di situ kesimpulan, masuk semua tapi ada satu step yang hilang atau yang belum tersampaikan. Jangan terlalu dipikir atau teman-teman yang lain. Yang penting kita di situ adalah bagaimana mental kita persiapkan kesehatan mental lahir dan batin Bapak Ibu persiapkan. Jangan lupa berdoa sebelum kita masuk simulasi dan persiapkan dengan matang waktunya, alat bahan dan noteksinya kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Satu step jangan dibuat pikiran, kita usahakan bagaimana di situ rule-nya itu dari pemasukan, dari salam, dari inti, apa yang pembelajaran di situ disampaikan, dengan benar-benar apa interaksinya siswa dengan kita, dengan seorang guru. Bukan kita hanya kita yang aktif, tapi guru apa siswa. Bagaimana di situ adalah interaksinya murid ke kita. Jadi benar-benar ada kolaborasi antara murid dengan guru. Jadi tidak selalu guru saja di situ, menceramah tidak, tetapi bagaimana siswa di situ peserta didik aktif dalam simulasi mengajar itu. Setting seperti layaknya memang kita tatap muka. Baru di situ kesimpulan, jangan lupa kesimpulan berakhir di situ. Mohon maaf kemarin saya itu memang ada salah satu yang tidak sesuai RPP, maksudnya sedikit lah begitu. Tapi di situ alhamdulillah saya di situ lolos, ya Bapak Ibu lolos dalam artian di situ kita berusaha latihan 10 menit, lebih 10 menit akan di stop oleh asesor, tidak akan diteruskan, maksudnya sampai selesai Bapak Ibu mengajar. Dikasih kode kalau kurang berapa detik, berapa menit itu biasanya dikasih kode oleh asesor. Karena asesor beda-beda, asesor bisa beda-beda juga. Tapi yang penting intinya Bapak Ibu sudah melaksanakan sesuai panduan yang sudah ada di sini. Insya Allah akan lancar semuanya ya. Bapak Ibu itu mungkin dari jawaban dari saya. Semoga semuanya pada sukses dalam artian jaga kesehatan Bapak Ibu. Selagi di sini adalah simulasi mengajar, jaga kesehatan dan juga mental Bapak Ibu. Persiapkan dengan matang, berikan yang terbaik untuk asesor kita. Yakinkan asesor kita bahwasannya saya mampu, kita mampu. Oke, mungkin itu ya Bu Fatin, Bu Hotin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imama, Bu Ipa sangat jelas ya. Jadi teman-teman semuanya Bapak Ibu CGP angkatan 11, kalau misalnya ada pertanyaan lagi ya, karena waktu saja ya, karena waktunya sudah lewat ini, belum sholat juga ya. Tidak apa-apa ya, kita sudahi dulu acaranya, nanti kita tanya jawabnya. Tidak apa-apa ya teman-teman ya, bisa diterima ya. Jadi Bu Hotim untuk presensi maksimal jam 18.00. Link kehadiran sudah dikirim ya, link kehadiran sudah dikirim. Link kehadiran sudah jadi absensi sama refleksi silakan batasnya sampai jam 18. Jadi itu silakan ya Bapak Ibu guru tangguh, ada gangguan. Jadi itu silahkan
nanti masih apa dan masih belum jelas dan lain sebagainya bisa kita lanjutkan. Semoga acara kali ini, webinar kali ini bisa memberikan semangat baru untuk kita, jatuh bangkit lagi, tetap semangat, santai, jangan jangan terlalu panik. Siapkan kesehatan, jaga kesehatan, mental dan lain sebagainya. Karena tahap 2 ini sangat batin, pikiran terus seperti itu. Jadi batin banget, apalagi pas wawancara. Jadi tetap semangat teman-teman, semoga kita semua diberi yang terbaik sama Allah ya. Amin amin amin. Jadi terima kasih untuk semuanya teman-teman CGP Angkatan 6, baik yang dari GP Angkatan 11, baik dari Angkatan 6 sampai sebagainya. Aku dan sebagainya. Terima kasih sudah hadir di acara kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Bapak Ketua Pelaksana dan narasumber, terima kasih bermanfaat sekali untuk semoga bisa kita aplikasikan nanti ke depan. Jadi itu saja teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin share materi yang tadi enggak? Nanti silakan bisa di grup ya.